Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Mesa Kautsar, NPM 23312010. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Troubleshooting. Tipe soal saya yaitu tipe B. Nah, pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah gabungan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang bekerja untuk mengelola data menjadi informasi. Yang kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Yang pertama, di generasi awal ada komputer yang bernama abacus, yaitu alat hitung manual, di abad ke-19. Lalu berkembang menjadi ke mesin mekanis seperti mesin analitis karya Charles Babbage. Nah, generasi pertamanya di tahun 1940 sampai 1956. Komputer tabung vakum seperti ENIAC. Generasi keduanya itu ada di tahun 1956 sampai 1963 menggunakan transistor. Generasi ketiga ada di tahun 1964 sampai 1971. Diperkenalkannya sirkuit terpadu atau IC. Generasi keempat ada di 1971 sampai dengan sekarang, yaitu mikroprosesor atau komputer pribadi, yaitu PC. Nah, generasi kelimanya saat ini dan di masa depan nanti, yaitu berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nomor 3 di sini ada sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama itu ada CPU socket, yaitu tempat prosesor. Yang kedua ada RAM slot, yaitu tempat untuk menaruh RAM. Yang ketiga ada chipset, pengatur komunikasi. Yang keempat ada power connector untuk sambungan daya. Dan kelima ada expansion slot, yaitu slot kartu tambahan. Yang keenam ada storage connector untuk port penyimpanan. Dan yang terakhir ada I/O port, port eksternal untuk USB, HDMI, dan lain-lain. Nomor 4 di sini, apa fungsi control unit atau CU pada prosesor? Fungsi control unit atau CU pada prosesor adalah mengendalikan dan mengatur jalannya semua operasi di dalam komputer. Yang kelima, sebutkan SanDisk dan defragment. ScanDisk adalah alat untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan pada sistem file atau sektor hard disk yang bermasalah. Untuk defragment itu adalah alat untuk mengatur ulang data pada hard disk agar tersusun rapi, meningkatkan kecepatan akses dan efisiensi penyimpanan. Sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama itu ada keyboard, itu adalah alat input. Fungsinya untuk memasukkan data berupa teks pada komputer, teks ke komputer. Yang kedua itu ada mouse. Mouse itu termasuk alat input. Fungsinya untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada monitor. Monitor itu masuknya ke alat output, yaitu menampilkan informasi atau gambar dari komputer. Yang keempat ada printer. Printer juga termasuk alat output. Fungsinya adalah mencetak informasi dari komputer ke media fisik seperti kertas. Soal nomor 7 ada sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Permasalahan yang pertama seperti bisa komputer tidak menyala, itu solusinya kita bisa periksa kabel daya, cek power supply, atau pastikan sumber daya listrik berfungsi dengan baik. Yang kedua ada komputer yang lambat. Solusinya kita bisa bersihkan file sampah, defrag hard disk, tambahkan RAM, atau cek program yang
berjalan di background. Yang ketiga, komputer terkena virus atau malware. Solusinya kita install antivirus dan lakukan pemindaian penuh. Dan yang keempat atau yang terakhir, tampilan layar blank atau rusak. Jadi solusi kita adalah periksa kabel monitor, periksa kartu grafis, atau kita bisa mereboot komputer kita supaya tidak blank lagi. Soal nomor 8 adalah lengkapilah informasi sesuai dengan fungsinya. Yang pertama di sini ada RAM. Fungsi RAM sendiri adalah menyimpan data sementara yang diproses oleh CPU dan bisa mempercepat akses data. Yang kedua ada prosesor. Fungsi prosesor adalah untuk memproses instruksi dan data, mengontrol operasi komputer. Yang ketiga ada hard disk. Fungsi hard disk adalah menyimpan data dan file secara permanen. Yang keempat ada LAN card. Fungsinya adalah menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Yang kelima ada VGA card. Fungsinya adalah mengontrol tampilan grafis dan mengirimkan gambar ke monitor. Yang keenam ada BIOS. Fungsi BIOS sendiri adalah untuk mengatur pengoperasian dasar komputer dan menginisialisasi perangkat keras saat booting. Yang ketujuh ada baterai CMOS. Fungsi baterai CMOS adalah menyimpan pengaturan BIOS dan waktu sistem saat komputer dimatikan. Yang kedelapan ada sistem operasi. Fungsi sistem operasi adalah untuk mengelola perangkat keras atau perangkat lunak saat menyediakan antarmuka pengguna. Dan yang terakhir ada software. Fungsi software sendiri adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, seperti aplikasi, utilitas, atau sistem operasi. Mungkin itu saja soal yang bisa saya jawab. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.